Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Satriana dengan NIM C022123 dari kelas Manajemen D angkatan 2022 Universitas Sulawesi Barat. Baik, adapun tujuan saya membuat video ini untuk menuntaskan tugas dari mata kuliah manajemen UKM yang diampu oleh Ibu Wulan Anyuandiani SEMM. Nah, baiklah, di sini saya akan mempresentasikan PowerPoint saya yang dimana berjudul manajemen UKM. Nah, baiklah, langsung saja kita masuk kepada materi yang pertama, yaitu peranan dan kinerja UKM di Indonesia. Nah, usaha kecil dan menengah atau UKM merupakan sektor yang memiliki peranan yang sangat penting dalam perekonomian Indonesia. Nah, ada beberapa peran penting UKM dalam pembangunan ekonomi, antara lain yang pertama itu penyerapan tenaga kerja. Nah, UKM itu berkontribusi besar dalam menyediakan lapangan pekerjaan terutama bagi tenaga kerja keterampilannya yang menengah ke bawah. Nah, yang kedua itu mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Nah, yang ketiga yaitu inkubator wirausaha. Nah, yang terakhir yaitu kontribusi terhadap produk domestik bruto atau PDB. Nah, selanjutnya kita masuk kepada kinerja UKM di Indonesia. Nah, meskipun memiliki peran yang signifikan, kinerja UKM di Indonesia masih mengalami berbagai tantangan tertentu. Nah, ada pun beberapa hal yang mencerminkan kinerja UKM di Indonesia. Yang pertama yaitu pertumbuhan jumlah UKM. Nah, data menunjukkan bahwa jumlah UKM itu terus meningkat dari tahun ke tahun. Namun pertumbuhan tersebut belum sepenuhnya diimbangi dengan peningkatan kualitas dari usaha itu sendiri. Yang kedua itu rendahnya akses terhadap pembiayaan. Nah, yang ketiga yaitu keterbatasan dalam penguasaan teknologi. Dan yang keempat yaitu permasalahan manajerial, dan yang kelima yaitu rendahnya kontribusi terhadap ekspor. Nah, selanjutnya kita masuk kepada materi yang kedua, yaitu kekuatan dan kelemahan UKM dan penelitian pelanggan. Nah, adapun yang pertama yaitu kekuatan UKM. Yang pertama itu fleksibilitas tinggi. Nah, yang kedua itu dekat dengan konsumen, dan yang ketiga itu modal sosial yang kuat. Nah, selanjutnya itu adapun kelemahan dari UKM itu tersendiri. Yang pertama yaitu keterbatasan modal dan akses ke pembiayaan. Nah, yang kedua yaitu kapasitas manajerial yang rendah, dan yang ketiga yaitu terbatasnya adopsi teknologi dari usaha UKM tersebut. Nah, yang selanjutnya itu skala ekonomi yang kecil. Nah, materi selanjutnya itu mengenai penelitian pelanggan. Nah, penelitian pelanggan ini merupakan proses sistematis dalam mengumpulkan, menganalisis, dan menginterpretasikan informasi tentang kebutuhan dan perilaku konsumen. Nah, di sini penelitian pelanggan itu meliputi beberapa hal seperti segmentasi pasar, analisis perilaku konsumen, serta evaluasi persepsi dan kepuasan pelanggan. Nah, materi selanjutnya yakni penelitian peluang. Nah, selain memahami pelanggan, UKM juga perlu melakukan penelitian untuk mengidentifikasi peluang pasar yang belum tergarap. Nah, penelitian peluang dapat meliputi seperti tren konsumen yang sedang berkembang, perubahan gaya hidup atau teknologi, kekosongan pasar, atau kebutuhan yang belum terpenuhi. Nah, baik, materi selanjutnya mengenai positioning. Nah, positioning ini sendiri adalah tindakan merancang penawaran dan citra perusahaan sehingga menempati tempat yang berbeda dan bernilai dalam pikiran konsumen sasaran. Nah, adapun manfaat dari positioning tersebut adalah yang pertama, menentukan pesan pemasaran yang sesuai dengan kebutuhan konsumen. Yang kedua yaitu membedakan diri dari kompetitor melalui nilai tambahan yang jelas. Dan yang selanjutnya itu menumbuhkan kepercayaan pelanggan terhadap produk atau layanan yang dilakukan oleh perusahaan tersebut.
Baik, kita lanjut ke slide selanjutnya, yakni tujuan pemasaran dan fokus dalam mencapai tujuan. Nah, pemasaran merupakan elemen vital dalam manajemen UKM karena berfungsi sebagai jembatan antara produk dan jasa yang ditawarkan dengan kebutuhan konsumen. Nah, adapun tujuan pemasaran UKM secara khusus yang pertama yaitu meningkatkan kesadaran merek. Yang kedua yaitu menarik pelanggan baru. Yang ketiga meningkatkan volume penjualan. Yang keempat membangun loyalitas pelanggan, dan yang kelima yaitu mengomunikasikan nilai produk atau jasa secara efektif. Nah, materi selanjutnya yaitu fokus dalam mencapai tujuan pemasaran. Nah, agar tujuan pemasaran dapat tercapai secara optimal, UKM perlu menentukan fokus, prioritas, strategi yang tepat. Nah, berdasarkan fokus utama dalam pencapaian tujuan pemasaran UKM antara lain, yang pertama yaitu menentukan target pasar secara spesifik, yang kedua mengembangkan strategi komunikasi yang tepat, yang ketiga yaitu mengutamakan hubungan jangka panjang dengan pelanggan, yang keempat inovasi dan adaptasi terhadap tren pasar, dan yang kelima yaitu pemanfaatan teknologi digital dan media sosial. Baiklah, kita masuk kepada materi selanjutnya, yakni langkah-langkah dan perlunya perencanaan untuk pengembangan produk dan jasa yang dihasilkan UKM. Nah, dalam dunia usaha yang kompetitif dan terus berubah, UKM dituntut tidak hanya mempertahankan kualitas produk atau jasa, tetapi juga secara aktif melakukan pengembangan. Nah, adapun keunggulan dari produk dan jasa UKM ini terdapat tiga. Yang pertama yaitu kualitas yang personal dan khas. Nah, yang kedua yaitu fleksibilitas dan cepat berinovasi. Produknya itu cepat berinovasi. Nah, yang ketiga yaitu hubungan emosional dengan konsumen. Dalam artian konsumen itu mempunyai hubungan yang baik. Nah, selanjutnya yaitu manfaat dari produk dan jasa UKM. Nah, produk dan jasa dihasilkan UKM itu memiliki banyak manfaat bagi masyarakat dan perekonomian. Nah, yang pertama yaitu memenuhi kebutuhan pasar lokal secara tepat. Nah, yang kedua yaitu meningkatkan lapangan kerja, dan yang ketiga yaitu mendukung pertumbuhan ekonomi daerah. Nah, selanjutnya yaitu produk dan jasa yang membantu dan merugikan UKM. Nah, tidak semua produk atau jasa yang dihasilkan UKM itu selalu berdampak positif. Oleh karena itu, analisis perencanaan sangat penting sebelum meluncurkan produk ke pasar. Nah, di sini ada produk dan jasa yang membantu UKM. Analisisnya yang pertama yaitu didasarkan pada riset pasar. Nah, yang kedua yaitu memberikan solusi terhadap masalah konsumen. Seterusnya yaitu memiliki nilai tambah atau inovasi, dan yang seterusnya yaitu ramah lingkungan dan sesuai tren. Nah, selanjutnya ada pun yang merugikan UKM. Yang pertama yaitu tidak sesuai dengan kebutuhan pasar. Yang kedua yaitu biaya produksi yang terlalu tinggi hingga tidak kompetitif. Nah, seterusnya yaitu tidak memiliki diferensiasi yang jelas dari kompetitor. Nah, yang terakhir yaitu mengalami kegagalan dalam distribusi atau promosi. Nah, materi selanjutnya yaitu penetapan harga terbaik untuk produk atau jasa yang dihasilkan. Nah, ada 4 metode pokok penetapan harga. Nah, yang pertama itu penetapan harga berbasis biaya, yang kedua itu penetapan harga berbasis pemerintahan, yang ketiga itu penetapan harga berbasis pesaing, dan terakhir itu penetapan harga berbasis tujuan. Nah, materi selanjutnya yaitu strategi dan teknik penetapan harga. Di sini terdapat beberapa strategi. Yang pertama yaitu strategi penetrasi pasar, yang kedua yaitu strategi harga premium, yang ketiga yaitu strategi diskon dan promosi, yang keempat yaitu harga bolding atau paket, dan terakhir yaitu harga psikologi pricing.
Nah, selanjutnya itu penetapan lokasi. Nah, yang pertama yaitu lokasi dan data ruang yang tepat. Nah, lokasi dan data ruang yang tepat itu terbagi menjadi beberapa bagian yang seperti dekat dengan keramaian, seperti pasar, sekolah, apa dan lain sebagainya. Nah, yang kedua itu akses parkir yang mudah, yang ketiga itu lingkungan yang mendukung, yang keempat itu ruang usaha tertata rapi dan bersih. Nah, selanjutnya yaitu evaluasi lokasi. Nah, di sini terdapat beberapa pertanyaan untuk evaluasi lokasi. Yang pertama itu apakah lokasi masih ramai pengunjung? Yang kedua itu apakah biaya sewa atau operasionalnya terlalu tinggi dibandingkan pendapatannya? Yang ketiga itu apakah ada akses yang terhambat, misalnya karena pembangunan jalan? Yang keempat itu apakah lokasi pesaing lebih strategis?